pasti di situ beberapa hari, mohon maaf, orang itu akan meninggal dunia. Minimal kecelakaan parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya yang ada di dalam channel ini, ya, channel Kamus Misteri. Video kali ini saya ingin sedikit bercerita saja, ya, mengenai adanya pesugihan. Memang banyak sekali pesugihan pada zaman ini tetap ada begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu hoax, nah jangan. Ada orang yang memang sangat-sangat putus asa mengambil langkah semacam itu, ya. Jadi ceritanya gini loh. Ini kan temanya adalah pesugihan, dan kisah yang saya alami ini dialami oleh rekan, bahkan keluarga rekan-rekan saya, teman-teman saya pada saat saya di Jawa Timur. Ya, pesugihan ini diambil oleh kalau ada yang mengatakan itu adalah pimpinan dari perusahaan besar, yaitu pabrik, ya. Loh, pabrik besar itu harus ada pesugihan, ya saya tidak tahu, ya saya tidak tahu. Apakah itu benar-benar pesugihan atau tidak? Ya saya jelaskan dulu aja, ya. Jadi gini loh, suatu saat itu ada beberapa orang, ya, pekerja baru, kan pabrik itu kan setiap 3 bulan sekali kadang merekrut banyak orang, ya. Tapi ada keanehan gini, setiap ada karyawan baru atau karyawan lama, ya kan, yang ketika ke kamar mandi melihat ular. Ularnya itu bukan ular sembarangan, tapi ular kobra yang besar sekali di dalam kamar mandi. Pasti di situ beberapa hari, mohon maaf, orang itu akan meninggal dunia. Minimal kecelakaan parah. Loh, kok bisa gitu, Ki? Iya, ini penuturan orang-orang di sekitar saya yang sudah pernah celaka. Kakak kawan saya punya kakak bekerja di pabrik, ya. Dia melihat sosok ular besar, ya. Waktu kecil itu kita menyebutnya ular gendang. Ular gendang itu yang berdiri gini loh. Kalau ular berdiri kan berarti ular kobra, ya, tapi raksasa di dalam kamar mandi, ya, toilet. Nah, kakaknya itu cerita kepada keluarga, aku loh nek mau ngerti ulo gede nang jerone WC. Nah, setelah itu tidak tahu, dia kok sial terus, akhirnya celaka, meninggal dunia. Itu yang terjadi, diceritakan sama adiknya kawan saya. Kemudian ada lagi kawan saya sendiri, dia melihat ular itu, ya. Kemudian ketika dia bekerja, entah kenapa dia ngantuk sekali, ya. Kemudian tidak sengaja, dia kan ada di perusahaan kayu, ya, pemotongan kayu. Tidak sengaja tangannya masuk ke dalam gergaji. Untungnya dia sempat sadar, hanya kehilangan beberapa jarinya. Untung tidak satu tangannya. Itu yang terjadi. Dan berkali-kali terjadi semacam itu. Apakah itu termasuk pesugihan, Ki? Kalau memang itu memakan korban, ada tumbalnya, kemungkinan besar itu memang pesugihan, ya. Pesugihan yang nyata di sekitar kita. Sempat juga kalau di Jawa Timur kan memang isu-isu pesugihan kan masih kencang sekali. Waktu saya kecil SD, ada isu yang menyebar di kalangan orang tua yang mana hati-hati kepada orang ataupun pemulung yang bawa gendongan sak ataupun gelangsing kalau di Jawa Timur, karung begitu. Disinyalir di dalamnya itu ada kepala anak-anak yang dipotong untuk dijadikan tumbal di jembatan Suramadu. Padahal dulu itu sampai pembuatan jembatan itu berapa lama? 20 tahun mungkin. Tapi itu isunya sudah zaman dahulu. Jadi kalau pakar spiritual mengatakan yang berani mencoba melihat ke sana, di bawah Suramadu itu banyak sekali kepala-kepala dalam unsur gaib, ya, bekas kepala-kepala. Apakah itu pesugihan, Ki? Apakah itu tumbal? Ya bisa jadi semacam itu. Tapi waktu saya kecil masih SD, ketika saya menjumpai orang yang bawa karung, ya tetap saya takut. Bawa karung besar-besar kayak kepala, ada kepala di dalamnya gitu loh.
ya memang takut sekali. Ya, jadi untuk pesugihan memang ada di sekitar kita. Kita jangan sampai yang namanya takut, jangan takut, tapi kita hindari saja untuk mereka yang sedang melakukan hal tersebut. Ya, jangan sampai Anda mengambil langkah yang praktis, instan, dan itu akan memakan tumbal orang yang Anda sayangi. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.